Ya, untuk menjaga integritas serta mendekatkan aparat kepolisian dengan masyarakat, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan surat edaran melarang anggotanya untuk mengumbar gaya hidup mewah. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ada Komisioner Kompolnas Pungki Indarti dan juga ada peneliti ICW Almas Galia Putri Syafrina. Mbak Almas, Mbak Pungki, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Mbak Pungki, kalau mencermati mengenai langkah dari Kapolri, ini terobosan yang baik atau bagaimana? Oh iya, ini gebrakan yang shocking dari Kapolri. Shocking, tapi ya? kami senang ya, kami senang dengan ini dan kami apresiasi, tentu saja kami dukung karena memang Polri masih harus melanjutkan reformasi kulturalnya. Jadi kenapa kok reformasi kultural? Ketika Indonesia tahun 98 reformasi, tahun 2000 ada pemisahan TNI Polri, mandat rakyat pada waktu itu adalah untuk melakukan reformasi struktur, kultur, dan instrumen. Nah, gaya hidup mewah ini bagian dari hal yang harus direformasi secara kultur. Nah, jadi sangat tepat jika Pak Kapolri melakukan itu. Oke, ini langkah awal yang cukup baik begitu ya paling tidak ya. Mbak Almas, kalau dari ICW sendiri melihatnya seperti apa? Sangat baik ya sebenarnya karena memang salah satu hal yang sangat disoroti oleh masyarakat itu adalah lifestyle yang berlebihan dari entah tidak hanya kepolisian sebenarnya tapi aparatur sipil negara maupun misalnya politisi-politisi di Senayan dan sebagainya. Jadi ICW melihat ini sebagai gebrakan yang positif begitu ya, langkah awal yang sangat bagus. Walaupun ya tentu kita tahu bahwa ini tidak cukup hanya dengan misalnya surat telegram saja, edaran saja atau himbauan, tapi perlu ada langkah-langkah selanjutnya. Tapi bagaimana? Seberapa banyak sih yang bergaya hidup mewah kalau kita bicara institusi kepolisian dan siapa saja sebetulnya yang bergaya? Apakah kemudian polisinya ataukah keluarganya menurut pengamatan dari ICW? Bisa jadi dua-duanya ya, bisa polisinya maupun bisa keluarganya. Kita bisa lihat di media sosial atau di sekeliling kita saja misalnya kita bisa memperhatikan itu dan saya rasa ketika Kapolri sampai mengeluarkan surat edaran itu artinya juga Kapolri sudah menangkap bahwa fenomena itu juga bukan fenomena yang hanya muncul 1, 2, 3 kasusnya banyak polisi yang bergaya hidup mewah maupun keluarganya, tetapi ini adalah fenomena yang cukup banyak baik itu di pusat misalnya maupun di daerah-daerah. Tapi yang penting juga itu ya, seharusnya tidak hanya menyasar polisinya itu sendiri, tapi juga keluarganya, istrinya, anaknya, dan sebagainya. Mbak Pungki, emang dampaknya dengan bergaya hidup mewah tidak hanya kemudian polisinya saja, tapi keluarganya ini kepada masyarakat seperti apa sih? Ya, itu nanti akan menjadi pandangan yang negatif dari masyarakat ya. Artinya kan polisi seharusnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, menegakkan hukum. Nah, kemudian juga kalau kita melihat sebagai ASN, sebagai pegawai negeri, gaji juga nggak seberapa gitu kan, kok bisa gaya hidupnya seperti itu gitu ya. Meskipun memang diperoleh kekayaan seperti itu juga kadang-kadang juga bukan dari hal-hal yang buruk. Kadang-kadang memang warisan atau memang ya karena sudah jadi anaknya orang kaya sejak lahir gitu kan. Terus kemudian juga ada penghasilan yang didapatkan oleh pasangan, misalnya istri atau suami, bisa juga menjadi kaya. Nah, memang kaya nggak dilarang, tapi tidak boleh untuk menunjukkan show off seperti itu. Karena kan memang ya mandatnya sebagai reformasi kita harus hidup sederhana, apalagi Pak Presiden gaya hidupnya sederhana. Terus kemudian juga ada reformasi mental yang digaungkan oleh Pak Presiden. Nah, oleh karena itu Polri tidak hanya harus melaksanakan reformasi kultur, tapi juga melaksanakan apa yang sudah dilakukan Presiden, kemudian apa yang menjadi cita-cita Presiden untuk hidup sederhana. Tapi selama ini apakah memang sudah cukup transparan nggak sih, Bu? Paling tidak ketika banyak orang yang di media sosial khususnya begitu yang melihat gaya hidup yang terlampau mewah, sudah cukup transparan tidak sih dari mana kemudian anggota Polri ini memiliki kekayaan sebagian ya, mungkin tidak semuanya, memiliki kekayaan yang begitu besar? Transparan kalau saya lihat, artinya di dalam Polri sendiri ada aturan peraturan Kapolri ya terkait dengan kepemilikan barang mewah. Nah, ini tidak hanya kepada polisinya atau anggota, tetapi juga keluarga. Jadi kalau untuk kepemilikan mobil misalnya, di situ dinyatakan mewah apabila seharga 450 juta ke atas. Nah, oleh karena itu dan untuk tanah barang gitu tanah dan gedung 1 miliar. Nah, oleh karena itu jika
kepemilikan seperti itu harus lapor ke Propam. Ini memang ditegaskan berulang-ulang. Nah, jangan sampai misalnya kepemilikan seperti itu diem-diem aja. Jadi harus didata. Satu. Kedua juga mereka wajib untuk lapor LHKPN. Nah, dari situ memang ada alat ukur tapi atau alat kekayaan yang kontrol. didapatkan hingga kemudian memiliki mobil mewah, apakah itu memang murni pendapatan dari pekerjaannya sebagai polisi? Saya tidak tahu kaitannya dengan itu ya. Jadi ada yang misalnya dari nyicil. Kalau sekarang kan gampang ya, orang misalnya mau beli mobil terus kemudian mencicil dengan pakai kartu kredit itu bisa. Nah, kemudian juga beli rumah misalnya itu juga bisa. Nah, kadang-kadang juga kalau mereka mendapatkannya dari warisan itu lebih mudah lagi gitu kan dapatnya. Kalau dari bisnis misalnya bisnis istri misalnya atau bisnis suami itu juga bisa. Baik, Mbak Almas dari ICW melihat mengenai transparansi di tubuh Polri sendiri hingga kemudian di media sosial sering sekali kita melihat kemudian ada gaya hidup mewah dari anggota polisi dan keluarganya seperti apa? Sebenarnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Pungki ya, sudah ada peraturan Kapolri, peraturan internal yang mencoba untuk mengawasi itu dan mendata itu. Tapi saya rasa kalau di publik mungkin kita juga masih bertanya-tanya ya kan, kita publik tidak tahu ya misalnya polisi A mempunyai bisnis tidak gitu ya, penghasilannya kira-kira berapa, tetapi kemudian yang kita lihat adalah gaya hidupnya entah itu sederhana atau sebaliknya bermewah-mewahan atau hedon dan sebagainya. Nah, saya harap di internal kepolisian seharusnya sudah ada metode checking begitu ya, tidak hanya mengharuskan anggotanya kemudian untuk melaporkan LHKPN atau kemudian tidak membeli barang mewah dan sebagainya, tetapi juga ada tools atau mekanisme pengawasan atau checking. Misalnya setiap anggota kepolisian yang mempunyai bisnis itu didata. Selain untuk mengetahui kekayaan kepolisian, kekayaan polisi, itu juga penting untuk melihat apakah bisnis yang dimiliki oleh polisi maupun keluarganya itu mempunyai irisan konflik kepentingan atau tidak dengan jabatannya. Misalnya itu kan sangat lumrah begitu ya, sangat potensial terjadi adanya irisan konflik kepentingan, pertentangan kepentingan antara bisnis yang dimiliki secara pribadi dengan jabatan. Jadi itu yang penting dilakukan ya, tidak hanya kemudian membuat peraturan internal, tapi juga pengawasan. Nah, saya rasa sebuah peraturan itu kemudian akan efektif kalau kemudian ada pihak yang konsisten mengawasi, kemudian yang kedua ada sanksi. Kalau misalnya ditemukan pelaporan LHKPN-nya kemudian tidak dilaporkan secara jujur atau bahkan tanda kutip yang paling buruk tidak gradual atau tidak rutin dilaporkan, itu sanksinya kemudian apa? Kalau kemudian tidak ada sanksi, ya itu akan menjadi sebuah rutinitas atau pelaporan yang sifatnya administratif saja. Kemudian oh ya sudah lapor LHKPN, tapi entah itu dilaporkan jujur atau tidak, dan apakah sudah mencakup misalnya, saya tidak tahu apakah di peraturan itu hanya mewajibkan polisi melaporkan LHKPN pribadinya saja tanpa misalnya memasukkan bisnis-bisnis yang dimiliki oleh keluarga intinya, misalnya biar paling tidak semua begitu ya, paling tidak pasangan gitu ya, istri atau suami dan kemudian anak, karena itu juga penting karena bisa jadi seorang aparatur negara, seorang pejabat negara secara langsung dia tidak mempunyai bisnis apapun, tetapi bisa saja kemudian bisnis itu diatasnamakan keluarganya atau bukan diatasnamakan tapi memang milik keluarganya, tapi kan dalam konteks kita mendorong polisi atau pejabat negara dalam konteks yang general begitu ya, untuk tidak hidup bermewah-mewahan, untuk kemudian lebih transparan dan lebih lebih transparan kepada publik soal terhadap publik dan terhadap negara soal kekayaan yang dimiliki, itu sangat penting untuk kemudian melaporkan setiap bisnis atau kekayaan yang mereka miliki. Baik, di segmen selanjutnya kita akan bahas kemudian seberapa efektif sebetulnya surat edaran ini dan kemudian bagaimana betul-betul bisa menjaga bahwa semua anggota Polri mengikuti surat edaran tersebut. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Mbak Pungki, seberapa efektif sih surat edaran ini? Iya, efektifnya memang harus kita awasi terus-menerus ya, untuk supaya
dilaksanakan sesuai dengan harapan. Karena ya memang mandat reformasi memang harus kita lakukan untuk menjadikan mereka berubah, dan masyarakat Indonesia juga harus mendukung. Artinya masyarakat Indonesia juga jangan tergoda untuk hidup mewah juga, karena kan ini zaman sekarang apalagi zaman medsos, masyarakat suka panjat sosial gitu kan. Nah seperti itu, mungkin ada oknum-oknum anggota yang juga begitu, keluarganya juga begitu. Nah, oleh karena itu pengawasan yang paling utama adalah pertama memang Propam sebagai pengawas internal kepolisian, kemudian pimpinan dari anggota itu sendiri harus memberikan contoh yang baik. Kalau pimpinannya misalnya jenderal-jenderalnya menunjukkan gaya hidup mewah, istri atau keluarga juga menunjukkan gaya hidup mewah, pasti akan dicontoh anak buah. Nah, ini yang memang harus awasi terus-menerus. Jadi pimpinan harus mengawasi, Propam harus mengawasi, kemudian ada pengawas eksternal, ada Kompolnas, ada juga masyarakat, ada ICW, ada Metro TV juga bisa membantu mengawasi. Nah, kadang-kadang kita itu melihatnya ironis. Jadi nggak semua polisi bergaya hidup mewah. Ada yang misalnya level-level bintara, level-level tamtama. Itu gajinya kecil, tugas mereka berat luar biasa, akses untuk bisa berbisnis juga nggak bisa. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi ketimpangan ya, jadi jomplang. Ketika kemudian masyarakat melihat polisi yang hidupnya mewah, kemudian nggak ngelihat polisi yang hidupnya juga pas-pasan, ini kan akan ketutup gitu. Jadinya polisi itu kaya kok ternyata, ngapain gajinya dinaikkan, ngapain tunkinya dinaikkan, imbasnya bisa sampai seperti itu. Padahal sebetulnya ini hanya sedikit, sementara yang pas-pasan juga lebih banyak. Yang bergaya hidup mewah itu level mana sih? Rata-rata perwira ya, mohon maaf ya. Karena mereka juga ada yang misalnya berasal dari latar belakang keluarga kaya, misalnya begitu. Ada yang bapaknya pengusaha, ada yang bapaknya jenderal, kemudian mendapat pasangan juga selevel, sehingga ya gaya hidup mewah tetap bisa dilanjutkan, model-model seperti itu. Tapi kalau yang level-level bawah, saya rasa enggak, karena mereka dari penghasilan juga ya. Penghasilannya juga selama ini kita tahu juga nggak akan mampu sebesar itu untuk bergaya hidup mewah begitu ya. Mbak Alma, surat edaran ini cukup tidak untuk betul-betul mengawasi begitu semua anggota Polri ini ya, tidak hanya kemudian level yang paling bawah, yang bintara, tapi kemudian juga sampai level bintang 3, bintang 4 bahkan. Mungkin sebelum soal efektif atau tidak, yang perlu di-exercise adalah bagaimana agar kemudian seluruh anggota kepolisian benar-benar mengikuti atau mentaati surat edaran ini begitu ya. Kalau menurut saya paling tidak 3 hal yang bisa membuat peraturan ini benar-benar bekerja sesuai yang diharapkan dan kemudian menjadi sebuah surat edaran yang efektif. Pertama itu tadi harus ada contoh begitu ya dari pihak di level atasnya, dari jenderal bahkan Kapolri sendiri misalnya, agar kemudian ada kesungkanan atau ketika ada anggota di bawah kemudian ingin bergaya hidup mewah, mereka juga malu gitu ya terhadap institusi kepolisian sendiri. Masa yang di atas kemudian sudah menerapkan hidup yang mewah untuk menahan tidak memamerkan kekayaan, tetapi mereka kemudian memamerkan kekayaan. Jadi itu harus dibangun rasa sungkan. Budaya itu belum ada begitu ya sekarang ya? Merasa malu. Karena ini baru diinisiasi begitu ya. Walaupun sudah ada peraturan Kapolri sejak 2017, tapi kan ini adalah kerja panjang karena merubah lifestyle atau gaya hidup itu tidak bisa kita kemudian mengeluarkan peraturan 1 bulan menjadi efektif, itu akan sangat sulit. Ini perlu waktu yang panjang juga kemudian agar lifestyle itu bisa sedikit demi sedikit kemudian berubah. Kemudian selain contoh harus ada pengawasan eksternal maupun internal. Bagaimana misalnya kepolisian yang bertugas untuk mengawasi ini bisa benar-benar mengawasi dalam cakupan yang luas. Artinya dalam artian jangan kemudian hanya mengawasi di level Kapolres misalnya atau Kapolda, tapi benar-benar dari level atas sampai kemudian level bawah, termasuk membuat pemetaan kira-kira yang paling potensial untuk melakukan gaya hidup yang mewah atau berlebihan dan menunjukkan itu ke publik, itu yang mana yang paling potensial. Kemudian yang ketiga, saya tidak tahu ini sudah ada atau belum, mungkin diperlukan juga semacam tools pengaduan gitu ya. Dan ini mungkin akan lebih fair kalau tools pengaduan itu tidak hanya dibuat dari luar ke dalam, artinya dari publik ke kepolisian, tetapi juga dari internal anggota kepolisiannya itu sendiri. Karena kadang publik tidak terlalu tahu begitu ya sebenarnya gaya hidup anggota
anggota polisi itu seperti apa. Yang publik lihat kan hanya misalnya dari media sosial atau kalau mereka hidup bertetangga dengan polisi, tetapi sebenarnya tidak benar-benar bergaul atau kemudian berinteraksi dengan polisi secara daily activity gitu ya. Jadi perlu ada kanal pengaduan yang mungkin bisa anonymous gitu ya, dari kawan sesama anggota kepolisian, agar ketika mereka tahu ada anggota polisi ataupun keluarganya yang bergaya hidup berlebihan, sedangkan mereka tahu tidak mempunyai penghasilan lain di luar sebagai polisi gitu ya, itu bisa membuat laporan dan laporan itu bisa diverifikasi dan di follow up. Tapi memang sistem seperti ini belum ada ya, Bu? Sudah. Jadi artinya begini, kalau pengaduan-pengaduan sudah ada. Jadi dari internal? Dari internal juga. Jadi bisa melaporkan ke Propam atau bisa juga mereka mengadu ke Kompolnas. Karena kadang-kadang dari internal juga mereka kalau ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan, terus kemudian merasa khawatir kalau di dalam itu tidak diproses atau bagaimana, mereka lapor ke Kompolnas. Jadi sudah kami lakukan, tetapi memang khusus untuk gaya hidup mewah kami memang tampaknya dalam beberapa tahun terakhir ini kami belum menerima laporan. Ada laporan-laporan misalnya dugaan-dugaan korupsi. Nah, itu dari yang kami terima memang tidak terlalu signifikan. Jadi dengan adanya gebrakan Kapolri ini, kita berharap memang benar-benar sungguh-sungguh dilakukan untuk pengawasan maupun juga melaksanakan amanat untuk bergaya hidup sederhana. Baik, tapi kan mengubah lifestyle itu susah. Susah ya? Betul. Itu tadi Tidak hanya di sini, tapi kemudian mungkin istri harus ikut diubah. Reformasi kultural anak. Polri memang. Jadi kalau dibandingkan dengan reformasi struktur dan instrumen, kultural memang yang paling berat. Tidak hanya gaya hidup mewah, sikap arogan, terus kemudian sikap yang kekerasan berlebihan, terus kemudian diharapkan polisi menjadi lebih humanis. Itu memang bagian dari mandat reformasi kultural. Dan yang saya tahu memang dari setiap Kapolri memang sudah memesankan seperti itu, tetapi kalau hanya pesan tanpa ada misalnya pengawasan yang lebih ketat atau kemudian bahkan punishment bagi yang melanggar, ini tidak akan bisa efektif gitu. Jadi oleh karena itu harus ada punishment. Sekarang kalau bicara pengawasan ke depannya supaya sama-sama mengawasi gitu ya. Sekarang publik seharusnya seperti apa nih? Apakah lebih aktif lagi untuk melaporkan kepada kepolisian kalau ternyata melihat ada anggota keluarga kok kayaknya gaya hidupnya masih mewah atau seperti apa? Bagaimana? Iya, mungkin memang harus ada kanal pelaporan dari publik itu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada, kira-kira secara kuantitas banyak tidak pelaporan, baik itu pelaporan dari publik maupun dari internal kepolisian sendiri. Kalau kemudian secara kuantitas entah banyak atau sedikit, bagaimana follow up-nya? Apakah kemudian itu sudah cukup efektif untuk mengubah gaya hidup polisi yang berlebihan begitu ya atau tidak? Tapi paling tidak kemudian publik juga dilibatkan, dan sebelum itu juga harus ada kesamaan pemahaman gitu ya. Gaya hidup hedon ini sebenarnya seperti apa? Apa batasan-batasannya? Hidup bermewah-mewahan ini batasannya seperti apa? Jangan-jangan nanti selevel punya mobil kemudian dianggap bermewah-mewahan, tapi juga harus ada ukuran-ukurannya, harus ada batasan-batasannya yang mungkin itu akan berbeda setiap level jenjang karir atau jabatan di kepolisian begitu ya. Jadi publik juga tahu yang dimaksud dengan hidup hedon versi peraturan ini tuh seperti apa begitu. Baik. Itu. Terakhir Mbak Pungki, mungkin closing statement apa yang kemudian harus dilakukan Pungki? Kita mendukung apa yang menjadi arahan Kapolri kepada seluruh anggota, dan tadi penting juga untuk polisi-polisi tidak minta-minta proyek. Model-model seperti itu Kapolres. Jadi hal-hal yang kaitannya supaya polisi menjadi lebih bersih. Masa sekarang dan masa akan datang akan kami dukung dan kami akan mengawasi. Kami berharap masyarakat juga ikut mengawasi. Jangan misalnya malah memberikan peluang bagi polisi untuk menerima hal-hal yang memang di luar hukum, katakan suap, gratifikasi. Jangan memberikan itu. Dan gaya hidup mewah itu tidak tidak oke karena Presiden memberikan contoh gaya hidup sederhana. Mbak Pungki dan juga Mbak Almas, terima kasih. Kita akan awasi bersama. Sekarang kita akan pantau media sosial dari keluarganya, dari anggota Polri ini masih mewah atau enggak nih dari sekarang kita bahas. Terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan berbagai informasi penting usai jeda berikut ini.